Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, masih ada yang nanya terus sama saya. Bung kameramen tampangnya kayak apa sih? Hah? Ditanyain dulu, pusing saya sama netizen. Gimana Bung kameramen? Iya Bung Alfian, ini langsung aja Bung Alfian. Ya kalau ada yang nanya gitu, senyum-senyum aja. Oke. Maaf Bung Alfian. Ini Bung Alfian ada berita dari CNN Indonesia 23 Maret 2022. Nah, Bung Alfian, ini edisi review Capres dibacain berita Bung Alfian. Nah, jadi ini judulnya Bung Alfian, jejak kasus kardus durian terendus ke Caimin. Nah, terlepas dari judul berita ini Bung Alfian, Bung Alfian kan ya sering lah dulu Bung Alfian pernah di P3. Bung Alfian kan sering berinteraksi dengan teman-teman Nahdlatul Ulama. Nah, sosok Caimin menurut Bung Alfian itu bagaimana Bung Alfian? Nama yang asli dikenal namanya Muhaimin Iskandar. Ya. Caimin pada masa awal kalau dari segi umur masih tua saya ya. Ya. Artinya dulu dia tidak dikenal karena setelah dia menjadi ketua partai, ketua PKB, dan dia punya sedikit catatan karena dianggap punya kontraksi yang keras dengan Gus Dur. Iya, dengan keluarga Gus Dur. Dan artinya itu menimbulkan satu resistensi tersendiri dan itu urusan dia ada dengan Muhaimin Iskandar. Jelas faktanya dia ketua umum PKB. Iya. Ya, Partai Kebangkitan Bangsa yang pernah dilansir atau pernah dideklarasikan waktu zaman Pak Gus Dur masih ada. Nah, kalau yang bagaimana dan siapa dia, ya saya pikir tadi sudah disebut oleh Bung kameramen soal kardus durian itu kelihatannya jadi kartu truf dalam berbagai tahapan-tahapan peran-peran beliau kemana-mana, beliau mengatakan apa atau beliau mau jadi apa, kelihatannya itu terus-terusan dimunculkan dan itu diperdengarkan secara terbuka baik di media mainstream maupun media-media sosial yang selama ini menjadi media yang kita manfaatkan. Begitu Bung kameramen. Jadi Caimin adalah satu aset bangsa, satu kader generasi muda NU yang cukup dikenal luas karena dia masih memimpin PKB untuk beberapa periode belakangan ini. Begitu. Iya, karena saya melihat banyak juga spanduk, baliho atau baliho digital wajah beliau Bung Alfian. Nah, tapi yang saya lihat namanya sudah berubah Bung Alfian. Tadinya Caimin, sekarang Gus Imin kalau tidak salah. Nah ini gimana ya? Apa namanya? Apakah perubahan dari Caimin dan Gus Imin itu menjadi marketing yang bagus Bung Alfian dari sisi pandangan politik seorang Bung Alfian? Kalau bicara Cak itu kan bicara pertemanan. Kalau di kita Mas, Uda, Abang, Akang, kira-kira gitu ya. Artinya lebih bersifat hubungan pertemanan yang akrab. Nah, kalau masuk pada Gus ya, Gus ini dia naik kelas secara sosiologi, secara hierarki sosial. Tapi persoalannya Caimin pernah konflik keras dengan Gus Dur. Iya, betul. Nah, kelihatannya ketika nama Gus dipakai, menurut saya jadi mental itu. Iya, karena bagaimanapun kalau orang masuk pada posisi Gus, ya berarti kan dia harus hormat dengan Gus-Gus yang lain, apalagi Gus senior gitu kan. Nah, tapi lagi-lagi penggunaan Gus Imin jelas bagian pilihan marketing. Kalau soal lebih baik atau tidak lebih baik, kalau menurut saya dalam pusaran-pusaran berita tentang Capres, Cawapres, nama ini nama yang tidak ada di papan atas. Ada, didengar, dan semua kita pernah tahu. Selanjutnya bagaimana Bung kameramen? Iya Bung Alfian, kalau kembali ke kasus kardus durian Bung Alfian, sampai di awal 2022, ini di 23 Februari 2022, itu masih ada yang demo Bung Alfian. Ungkit skandal kasus kardus durian, masa pendemo desak KPK periksa kembali Caimin. Nah, menurut Bung Alfian yang pernah berkecimpung di dunia politik dan mungkin masih menjadi atau mengamati atau menganalisa politik hari ini Bung Alfian, apakah keterkaitan seseorang dengan KPK sangat berpengaruh untuk elektabilitasnya? Karena Pak Anies juga 2 kali dimintai keterangan oleh KPK Bung Alfian. Tapi saya melihat
Pak Anies bisa gitu membawa dirinya, memang karena beliau hanya dimintain keterangan. Ya akhirnya agenda buzzer ingin menjelek-jelekan Pak Anies, saya bilang gagal total, Bung Alfian. Nah, untuk Caimin ini, orang-orang masih suka membahas tentang skandal kasus kardus durian ini. Apakah mempengaruhi elektabilitas beliau, Bung Alfian? Ketika tim manajemen atau tim sukses atau tim IT atau tim yang berhubungan dengan media branding beliau tidak bisa berjalan secara paten, secara mantap, kelihatannya tetap ini akan jadi titik blunder karena kasus ini kan kasus yang sangat secara sensitif lah ya. Di samping sensitif, Caimin sendiri sepertinya sangat terganggu dengan adanya itu. Kalau bahasa orang, kalau lu nggak berbuat ya lu nggak usah risau kali kan gitu kira-kira. Iya. Jadi kerisauan itu sering tertampakkan dalam bentuk-bentuk sikap maupun cara dia menangani orang-orang di sekitar dia yang dianggap ikut-ikutan mempersoalkan itu. Nah, jadi kembali kepada persoalan Caimin, menurut saya ya wilayahnya adalah hak dia untuk bisa terus-menerus muncul sebagai calon apa, saya nggak tahu ya. Bakal calon lah ya? Iya, bakal calon apa, saya nggak paham. Karena bagaimanapun nama beliau tidak dalam pusaran di ring satu dalam perbincangan-perbincangan di mana-mana. Dan saya pikir ya nggak usah tersinggung kalau saya bicara begitu. Memang faktanya, memang dia tidak di ring satu. Yang di ring satu semua orang sudah sama-sama tahu. Iya, Bung Alfian, memang kalau dilihat dari survei-survei yang muncul ke permukaan tuh Anies, Ganjar, Prabowo, ya satu lagi mungkin ibu-ibu yang sudah menurun juga elektabilitasnya, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi yang kita review juga bisa jadi introspeksi ya kan. Wah, kata Ustadz Alfian, kita harus begini nih, gini. Nah, tapi juga bagus juga untuk para pemilih yang nanti akan memilih atau anak muda yang baru akan memilih bisa melihat sosoknya. Ya minimal salah satu berita yang kita sampaikan bisa menjadi referensi. Bisa juga silakan teman-teman cek lagi calon yang akan dipilih nanti. Untuk akhir sesi ini, Bung Alfian, pertanyaan seperti biasa setiap akhir sesi review Capres, Bung Alfian. Pantaskah seorang Caimin atau Gus Imin menjadi Presiden Republik Indonesia menurut Bung Alfian? Menurut Gus Imin jelas pantas, bahkan harus. Atau lagi buat para loversnya, jelas itu nanti akan muncul barisan berani mati. Karena dulu kan pernah ada pasukan berani mati untuk membela paman beliau. Nah, untuk yang kali ini bagaimana pendapat saya sebagai seorang Alfian Tanjung? Ya saya siapa sih mau disuruh jadikan menyatakan. Tapi kalau dari saya sebagai orang yang juga punya peran praktek politik praktis, rasanya mending realistis aja. Benahi saja kelembagaan yang Anda pimpin, dan menurut saya nggak usah ngoyo, karena kelihatannya negeri ini, dunia internasional, dunia global sedang menunggu pemimpin-pemimpin yang punya daya regulasi, daya renovasi, daya tahan dan daya tempur dan daya gempur yang kuat. Kan? Jadi simpulannya menurut Bung Alfian pantas atau tidak pantas? Ya, itu hak dia mau maju terus. Kalau saya ditanya juga, ya saya nggak cocok aja. Tidak cocok kalau beliau maju, rasanya itu belum pas lah ya. Ya nggak tahu ngepasnya kapan, tapi minimal bukan pilihan Bung Alfian. Bukan pilihan saya dan bukan pilihan. Biar jelas Bung Alfian, karena orang mereferensikan review Capres ini, Bung Alfian. Ya baik, bukan pilihanku. Sekian pemirsa yang berbahagia, salam hormat buat Muhaimin Iskandar, Caimin yang berubah jadi Gus Imin. Semoga sehat selalu, selamat berjuang sebagai seorang negarawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.